Dan HMI bersama TNI juga melawan pemberontak PKI Madiun 18 September 1948. Wakil Ketua PBHMI saat itu Ahmad Tirto Sudiro membentuk Korps Mahasiswa menjadi wakil komandan dengan komandannya Hartono mengejar sisa-sisa PKI sampai ke gunung-gunung. HMI itu bukan tentara. Pada Kongres kedua CGMI di Salatiga, Juni 1961, terjadi kesepakatan dengan ormas kiri lainnya untuk membubarkan HMI. Permusuhan kaum kiri terhadap HMI semakin meruncing, sehingga sehari sebelum peristiwa G30 PKI, DNID di penutupan Kongres CGMI di Istora Senayan 29 September 65, kalau CGMI tidak bisa bubarkan HMI pakai kain sarung saja. DNID mengatakan seperti itu. Atas kejadian itu, Jenderal Ahmad Yani menyatakan, kalau hari ini HMI dan SOKSI diganyang oleh PKI, maka tidak mustahil besok atau lusa PKI akan merorong Angkatan Darat. Langkahi dulu Mayatu kalau membubarkan HMI. Ya akhirnya benar-benar langkah Jenderal Ahmad Yani. Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostrat. Di depan Makostrat ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Pak Harto sudah memberikan petunjuk kepada Pak Sarwaedi sebagai Komandan Resimen para Komando, dan pada saat itu Pak Sarwaedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan DPRI dan RRI, sehingga Pak Sarwaedi bisa ke Lubang Buaya untuk mencari tempat dikuburnya jenazah pahlawan revolusi. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrat, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Residen para Komando dengan Sarwaedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan, dan paten itu sekarang tidak ada bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI. Saya mengambil judul Perang Sepanjang Usia Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga tercurah pada junjungan kita semua yang hadir di sini, karena di hadapannya adalah banyak-banyak pejuang berdasarkan sejarah kami, dan tentunya merupakan kehormatan dan sekaligus kebanggaan bagi saya diberi kesempatan berbicara di forum yang sangat terhormat, tapi ngeri-ngeri sedap, karena forum dokter dan profesor, guru-guru besar, terlebih dengan tema yang dipilih tentang TNI versus PKI. Satu hal yang membuat saya agak ngeri-ngeri sedap, karena selama ini saya ini melihat sejarah tentang kami adalah hampir bersamaan dengan kemerdekaan, hanya beda-beda tipis.
Untuk itulah saya coba membuat judul Perang Sepanjang Usia Republik. Kalau dengan PKI itu perang sepanjang usia Republik. Bahkan sebelum Republik pun PKI sudah bijak. Dan penghargaan yang tinggi kepada panitia yang mengundang saya, tidak saja karena tema yang sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi yang mengundang adalah kami, alumni HMI. Dan berbicara adalah forum yang saya kata-katai Profesor Doktor yang sangat terhormati. Dan terima kasih juga Profesor Siti Juhro tadi sudah membuka yang intinya sebenarnya sudah disampaikan oleh beliau yang sangat luar biasa. Kemudian yang saya hormati Profesor Bagirmanan sebagai penanggap, Dr. Fahmi Idris, Profesor Abduluddin Kasdi, Dr. MS Kaban, dan moderator Profesor Arif Saifullah Mutadi, Dr. Ilahiyah, dan banyak sekali senior-senior yang telah bergabung di sini. Dalam sebuah organisasi kemahasiswaan, pengkaderan, dan perjuangan yang terus istiqomah sejak kelahirannya bekerja, bertindak, dan berjuang untuk kemaslahatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini yang saya bisa pahami. Jika menengok sejarah, HMI lahir di tahun-tahun awal yang disampaikan kemerdekaan Republik Indonesia, antara lain lahir dari adanya keprihatinan terhadap terjadinya polarisasi dalam kehidupan bangsa akibat konflik politik saat itu. Jika hari ini HMI terus berjuang untuk ikut mengatasi masalah bangsa saat ini, yang harus diakui makin menjauh dari semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana cita-cita proklamasi 1945, HMI dalam hal ini sudah pada track yang benar. Teruslah menjaga dan memperkokoh semangat kebangsaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para guru besar, profesor doktor, kami dan HMI tentu ada di sini. Mengawali penyampaian ini, izinkan saya mengutip dua pidato Bung Karno, Presiden pertama RI, yang keduanya berhubungan dengan sejarah seperti yang disampaikan Prof. Siti Juhro tadi. Pertama, dikutip dari pidato Bung Karno pada saat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-6 tahun 1951. Yaitu, sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa yang menjadi besar dan makmur sonder kerja. Ingat ini kata-kata Bung Karno, sejarah adalah hukum yang menguasai kehidupan manusia. Dan yang kedua, yang dikatakan oleh Prof. Siti Juhro tadi, adalah kutipan Bung Karno pada saat Hari Proklamasi RI ke-17, saya ulangi, tanggal 17 Agustus 1966. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan tentunya berangkat dari dua kutipan tadi, saya ingin mengajak sebentar para hadirin sekalian untuk menelusuri sejarah singkat TNI dan PKI, serta bagaimana PKI, Partai Komunis Indonesia, berkiprah selama ini. TNI adalah berasal yang pertama kali sebenarnya dari tentara peta, ya, tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Di Jawa, di Sumatera ada Gyogun. Namun setelah Jepang kalah dan akan masuk sekutu, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia enggan untuk mempertahankan bekas pasukan didikan Jepang itu. Atas kondisi mendesak saat itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam sidang 22 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat yang kemudian diumumkan Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Sejak itu secara otomatis seluruh kekuatan bersenjata termasuk peta, Gyogun, dan berbagai laskar bergabung menjadi satu Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berubah menjadi TKR, kemudian TRI, dan 3 Juni 47 menjadi TNI. Dengan mengangkat Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman sebagai Kepala Pusat Pimpinan TNI. Menarik, Jenderal Sudirman dari peta, tapi juga seorang guru Muhammadiyah. Ini yang diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang. Sekilas TNI, saya pikir
kalau namanya kami sudah luar dalam memahami, tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian mencermati sejarah PKI. Pemikiran komunisme secara utuh disampaikan dalam buku berjudul Manifesto Komunis 1848 oleh seorang filsuf, yaitu karya Karl Heinrich Marx. Saya pikir semuanya sudah tahu tentang bagaimana dia itu seorang politikus, sosiolog, jurnalis, sosialis, revolusioner berkebangsaan Jerman. Sedang komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Joseph Franciscus Marie Neertruida, orang Belanda yang pada tahun 1913. Inilah awal mulanya. Kemudian bersama Adolf Busch mendirikan Indische Sosial Democratische Vereniging atau organisasi sosial demokrasi Hindia Belanda. Menarik, seorang tokoh komunis Semaun bertemu dengan Henk Lev ini pada tahun 1915. Sebenarnya setahun sebelumnya ia telah bergabung dengan Sarekat Islam. Jadi komunis pun berasal dari Sarekat Islam. Di Abdi Surabaya. Dan menarik juga ini di kos di rumah Ketua Umum Sarekat Islam Haji Umar Said alias Cokro Aminoto bersama dengan Bung Karno dan Kartosuryo. Jadi tokoh PKI, nasionalis, dan Islam garis keras menjadi satu di situ. Ini satu hal yang menarik, satu guru ini. Ketika diangkat sebagai cabang Semarang dengan gaji yang lebih memadai, membuat berhenti bekerja pada jabatan kereta Belanda di Surabaya dan pindah ke Semarang. Di Semaranglah ini Semaun langsung menduduki jabatan sebagai redaktur surat kabar FCTP, Serikat Buruh Jawatan Kereta Belanda, berbahasa Melayu, selain aktif di Sinar Jawa Sinar Hindia, Koran Sarekat Islam Semarang. Singkatnya, selain sebagai ketua umum di Semarang pada tahun 1918, Semaun juga didaulat sebagai Dewan Pimpinan Sarekat Islam Semarang. Semaun berhasil beberapa kali memimpin aksi buruh bersama Alimin dan Darsono sehingga memiliki pengaruh yang luas. Namun karena sikap dan prinsip komunisme yang mereka anut telah membuat renggang hubungan dengan anggota Sarekat Islam lainnya. Mulainya pada tanggal 23 Mei 1920, mereka mengganti ISDF menjadi Partai Komunis Hindia dan diam-diam tetap aktif di Sarekat Islam. Jadi sangat erat sekali Sarekat Islam. Saat tokoh Sarekat Islam Haji Agus Salim menegakkan disiplin setelah berganti nama SI menjadi Partai Sarekat Islam PSI di tahun 1921, mereka dikenal sebagai Sarekat Islam Merah. Pada bulan Oktober 1921 telah dinyatakan menjadi Partai Komunis Indonesia. Ini 1921, di mana Semaun sebagai ketuanya. Perpecahan Sarekat Islam sangat jelas dipengaruhi oleh Steinfeld. Perlu dicatat dengan cermat bahwa hanya butuh waktu 5 tahun. Sejarah ini yang saya sampaikan betapa cepatnya konsolidasi Partai Komunis Indonesia. Setelah Si Merah mendeklarasikan diri menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI, tepatnya pada tahun 1926. Ini kisah pertama kali. Meskipun tokoh pendirinya telah diasingkan ke Belanda, dan tercatat setidaknya ribuan orang PKI dibunuh, sekitar 13.000 orang ditahan, serta sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader inti PKI dikirim ke Bovendigul, mereka tetap saja dapat berkembang, dan telah dapat menjadi kekuatan yang besar serta berani melakukan pemberontakan kepada Belanda. Jadi memang saya sampaikan di sini, sebelum bangsa ini merdeka, memang Partai Komunis Partai Komunis Indonesia ini adalah punya antropologi budaya pemberontak. Dan pemberontakan ini ditumpas karena kondisi persenjataannya tidak sehebat Belanda. Tujuan mendirikannya adalah pemberontakannya membuat Republik Soviet Indonesia. Jadi berkiblat kepada Soviet. Sangat jelas bukan sebagai berang patriotisme kebangsaan Indonesia karena tidak dilakukan bersama-sama dengan seluruh kekuatan bangsa lainnya. Tetapi semata-mata hanya sebagai upaya untuk merebut kekuasaan dan berkuasa. 2. Jadi memberontak untuk merebut kekuasaan dan berkuasa.
Itulah ciri khas PKI. Barulah setelah Indonesia merdeka, pemberontakan PKI di Madiun, dan ini adalah kewaspadaan yang benar-benar menjadi utama bagi TNI. Perlu pula dicermati setelah PKI ditumpas dan terus-menerus diawasi Belanda, hanya dibutuhkan waktu 20 tahun, atau hanya setelah 4 tahun Indonesia merdeka, PKI kembali melakukan kebiasaannya memberontak. Bayangkan bagaimana suasana kebangsaan kita tahun 48, negara dalam kondisi usia yang masih sangat belia, tetap terjadi dinamika politik yang sangat tinggi, juga sedang menghadapi agresi militer Belanda. Peluang ini dimanfaatkan untuk kudeta pada tahun 1948. Disertai ciri khas yang ketiga, menculik, menganiaya terhadap warga sipil, polisi, dan ulama. Tetapi melalui suatu operasi militer, terutama dilakukan oleh pasukan Siliwangi, pada akhir November 1948, pemberontakan PKI Madiun dapat ditumpas dengan ditembak matinya Musso dan kemudian menyerahnya Amir Syarifudin. Ini saya agak cepat karena waktunya 30 menit ini. Dan setelah penumpasan pada 1948 di Madiun dalam pemilu 1955, atau hanya butuh waktu 7 tahun singkat lagi, PKI telah kembali muncul menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh karena berhasil menjadi partai pemenang nomor 2 dalam pemilu 1955 setelah PNI, sedangkan Masyumi golongan Islamnya waktu itu sepenuhnya bersatu sebagai kekuatan ketiga. Luar biasa konsolidasinya. Ini yang benar-benar harus kita waspadai. Dan selanjutnya, atas pengalaman itu, TNI terus mewaspadai kebangkitan PKI pasca Madiun 1948. Dalam hal ini pembentukan Nasakom Februari 1956 yang berakibat pecahnya Tritunggal Republik, dan Bung Hatta yang semula terus-menerus diserang propaganda PKI kemudian menyatakan mundur dari Wapres. Bagi Hatta, Nasakom berarti bekerja sama dengan PKI. Nah, inilah betapa kuatnya pengaruhnya. Terbentuknya poros Jakarta-Peking secara otomatis membuat Indonesia telah menjadi kiblat politik ke blok komunis Cina. Datangnya senjata Chung dari Cina untuk angkatan kelima telah semakin memperkuat gagasan PKI. Zhou Enlai yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok pertama pada April 1965 telah datang ke Jakarta dan secara terang-terangan mendesak Indonesia agar membentuk angkatan kelima. Jadi angkatan kelima itu memang desakan dari Perdana Menteri Cina, yang terdiri dari buruh dan tani. Pembentukan angkatan kelima tersebut dimaksud agar PKI dapat mendampingi kekuatan militer, musuh utamanya, militer dan Islam, khususnya TNI Angkatan Darat. Atas berbagai perkembangan tersebut, Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution menyatakan bahwa seluruh rakyat sebaiknya dipersenjatai agar tidak bisa dipengaruhi. Bukan hanya kaum buruh dan kaum tani saja. Untuk menahan gerakan politik PKI yang diuntungkan dengan Nasakom, maka pimpinan Angkatan Darat mendukung terbentuknya ormas-ormas seperti Kosgoro tahun 57, Toksi tahun 60, MKGR tahun 60, Sekber tahun 64, serta melindungi ormas Islam dari serangan PKI, antara lain HMI dan PII. Sejak tahun 1960-an, di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak terjadi aksi oleh pihak PKI yang ditujukan kepada lawan politik, tokoh agama, dan orang-orang sipil yang tidak berdosa. Mereka diculik, dihilangkan paksa hingga tidak diketahui kuburnya. Inilah kembali lagi anatomi dari PKI. Kembali perlu dicermati hanya dalam waktu 10 tahun pasca pemilu 55, yaitu pada tahun 1965, PKI dapat kembali melakukan pemberontakan akibat kelengahan TNI khususnya Angkatan Darat. Mengapa lengah? Pak Harto mengatakan karena terlalu percaya PKI yang bercita-cita luhur untuk rakyat, untuk mewujudkan sesuai cita-cita pendiri bangsa, seperti partai dan organisasi sosial lainnya. Ternyata justru sebaliknya berkhianat.
Inilah yang dilakukan oleh PKI Bidut Cepat. Sebelum saya lanjut, mohon maaf tadi PKI bukan nomor 2 tapi nomor 4. Saya ulangi, bukan nomor 2 tapi nomor 4 sahabat ya. Bukan nomor 2 tapi nomor 4. Justru yang nomor 4 inilah yang orang-orang yang nomor 2 nantinya. Inilah yang saya sampaikan bahwa betapa cepatnya recovery dan konsolidasi PKI, habis jatuh dia bangkit, dan yang tahun 65 ini adalah kembali melakukan anatomi lagi, pemberontakan. Yang dikatakan Pak Harto, kita lengah terhadap politik, karena kita berpikiran PKI hanya untuk rakyat, sebenarnya luhur, tetapi ternyata justru sebaliknya berkhianat. Pengkhianatan terbesar PKI adalah peristiwa G30S PKI, 30 September 65, yang berujung gugurnya 7 pahlawan revolusi. Tentu bukan hanya tentara, tidak sedikit korban jatuh akibat kejauhan PKI dari kalangan masyarakat, terutama para ulama. Tetapi alhamdulillah dengan kepemimpinan Jenderal TNI Soeharto pada saat itu Pangkostrat, dibantu oleh Legend TNI Sarwoedi Wibowo, pada saat itu Komandan Resimen Parako, dibantu oleh KKO, dan para ulama, organisasi massa, para pemuda, terutama HMI, serta rakyat, supaya jahat PKI dapat ditumpas habis. Dalam kaitan itu, literatur mencatat kesamaan pola dalam 3 kali pemberontakan PKI yang saya sampaikan, yaitu memusuhi dan melakukan pertahanan dengan kekerasan terhadap kelompok-kelompok Islam, pesantren, ormas, kiai, sebelum terjadi pemberontakan. Ini saya sampaikan supaya kita bisa bercermin apakah itu terjadi yang sekali ini, akhir ini. Penyebaran kebohongan dan fitnah kepada masyarakat yang anti komunis agar ditindak oleh pemerintah atau aparat dengan kasar dan keras. Mencari perlindungan kepada penguasa yang pada itu kepada Soekarno, mempengaruhi TNI Polri melalui pengkaderan agar terpecah dan dapat dikuasai PKI. Gerakan PKI percaya bahwa harus didukung militer senjata agar pemberontakan berhasil. Apakah kondisi sekarang seperti itu? Melakukan adu domba di antara partai politik, masyarakat, pemerintah, sehingga ketegangan sosial terjadi, kohesi sosial rusak, mendukung jabatan presiden seumur hidup, mencari dukungan kepada negara komunis besar, 48 Soviet, 65 Cina, atau membiarkan pengaruh negara komunis menguasai Republik Indonesia. Berlindung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah, misalnya Nasakom di era Soekarno. Dari masa ke masa, kita merasakan bersama fitnah, adu domba, pecah belah, dan menghalalkan segala cara, termasuk membunuh TNI, ulama, orang Islam, untuk meraih kekuasaan, menjadi ciri dari gerakan PKI. Ini bukti sejarah yang saya sampaikan tadi, dan tidak pernah boleh ditinggalkan dan dihapus sampai kapanpun. Saya masuk kepada TNI sebagai integral Republik Indonesia, di mana PKI menolak. Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa kekuatan TNI bersatu membentuk Republik Indonesia merdeka. Dalam BPU PKI dan PPKI yang kemudian berhasil merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sangat jelas di sini bahwa PKI tidak ada wakil yang ikut dalam perumusan pendirian Republik. Bahkan saat itu dengan terang-terangan PKI tidak menerima Soekarno-Hatta karena dianggap kolaborator Jepang. Jadi nggak ada sama sekali PKI dalam negara itu. Penumpang gelap saja di luar. Sementara Laskar Perjuangan sepenuhnya menerima Republik dan kepemimpinan Soekarno-Hatta dan menjadi satu dalam kekuatan negara Republik Indonesia. Jadi TNI merupakan bagian integral dari Republik dan negara. Sedangkan PKI selalu bercita-cita mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab itu TNI selalu dipandang sebagai musuh utama yang harus dilemahkan dan dikuasai melalui pecah belah, intrik, infiltrasi, paham komunis. Sedikit saya keluar untuk mengingatkan bagaimanakah hubungan antara Tentara Nasional Indonesia yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Tidak hanya secara emosional, tetapi lebih dari itu, memiliki hubungan historis, khususnya saat awal berdirinya dan mempertahankan Republik.
Mungkin tidak banyak yang tahu, hadirin juga mungkin banyak yang tidak tahu, kecuali pelaku-pelakunya pasti tahu bahwa Himpunan Mahasiswa Islam yang didirikan oleh Pak Lefran Pane pada 5 Februari 47 di Yogyakarta itu telah bersama-sama ikut angkat senjata melawan agresi militer Belanda tahun 1947. Apa bedanya dengan TNI sama-sama melawan Belanda? Dan HMI bersama TNI juga melawan pemberontak PKI Madiun 18 September 1948. Wakil Ketua PBHMI saat itu Ahmad Tirto Sudiro membentuk Korps Mahasiswa menjadi wakil komandan dengan komandannya Hartono mengejar sisa-sisa PKI sampai ke gunung-gunung. HMI itu bukan tentara. Maka Panglima Besar Jenderal Sudirman di Bangsal Kepastian pada 6 Februari 1948 menyatakan bahwa HMI sebagai harapan masyarakat Indonesia. Pada Kongres kedua CGMI di Salatiga, Juni 1961, terjadi kesepakatan dengan ormas kiri lainnya untuk membubarkan HMI. Permusuhan kaum kiri terhadap HMI semakin meruncing, sehingga sehari sebelum peristiwa G30 PKI, DNID di penutupan Kongres CGMI di Istora Senayan 29 September 65, kalau CGMI tidak bisa bubarkan HMI, pakai kain sarung saja. DNID mengatakan seperti itu. Atas kejadian itu, Jenderal Ahmad Yani menyatakan, kalau hari ini HMI dan SOKSI diganyang oleh PKI, maka tidak mustahil besok atau lusa PKI akan merorong Angkatan Darat. Langkahi dulu Melayatu kalau membubarkan HMI. Ya akhirnya benar-benar langkah Jenderal Ahmad Yani. Tanggapan yang keras juga disampaikan oleh Brigjen Sucipto. Go ahead HMI dalam bukunya Pak Sulastomo berjudul Hari-Hari yang Panjang 1963-1996. Pada akhirnya bersama BNI HMI berhasil menggagalkan pemberontakan PKI 1965. Dalam bukunya Pak D. Dahlan atau disebut Dahlan Ranu Wiharjo menerangkan bahwa di masa itu beberapa daerah yang belum berdiri HMI, TNI ikut serta membantu langsung membentuk cabang-cabang HMI. Bahkan banyak pula TNI merangkap sebagai anggota HMI. Hingga tercatat pada tahun 65, HMI telah memiliki 69 cabang di seluruh Indonesia. HMI yang didukung oleh TNI telah berhasil membersihkan kampus dari aktivis-aktivis komunis pasca G30 PKI. Itulah HMI yang seperti TNI sebenarnya pada masanya. Lalu pertanyaan tadi yang sangat ditunggu-tunggu, masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Dan nampak terlihat dari kekuatan yang dipresentasikan oleh negara Republik Rakyat Tiongkok, di mana kini menjadi negara adidaya dunia. Saat ini negara lainnya yang berhaluan partai komunis juga masih ada, Korea Utara dan lain-lain. Tiongkok menjalankan mode komunisme baru, New Communism, dengan tetap menjalankan politik komunis, satu partai yang berkuasa penuh. Meski ekonominya liberal, membuka investasi secara terbuka, tapi terkendali. Karena birokrasi tetap dikontrol partai komunis tanpa demokrasi. Bisa dibaca di buku Kapitalisme Without Demokrasi. Dan terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Bagi saya, itu sah-sah saja di negara demokrasi. Namun, mari kita lihat bersama, apa yang belakangan ini makin sering terjadi di tengah kehidupan bangsa saat ini. Satu, praktek pemerintahan komunis di banyak negara memperlihatkan perkembangannya. Komunis gaya baru dengan ciri-ciri kekuasaan terpusat dikendalikan oleh sekelompok elit, oligarki. Sering melakukan postrat politik, bohong, gaji palsu, fitnah, dan lain-lain. Senang memecah belah rakyat, menghalalkan segala cara untuk berebut dan mempertahankan kekuasaan termasuk cara-cara kekerasan. Melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik. Menyusup ke semua lini kekuasaan. Ini yang sangat berbahaya. Bahkan sampai ke TNI juga. Menghadapi komunis hari ini,
sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula, hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia. Tetapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta akan mudah saja melakukan pemberontakan sejak 26 sampai dekat tadi. Terlebih lagi, pasca pemberontakan G30 PKI telah melarikan dendam politik segolongan orang yang hari ini merupakan keturunan biologis dari para anggota maupun pimpinan PKI beserta underbownya atau pihak-pihak yang bersimpati telah menjelma menjadi komunis gaya baru yang terus akan bercita-cita menguasai negeri ini dan mengganti Pancasila. Tujuannya tetap aja menguasai negeri ini dengan mengganti Pancasila. Seperti yang Prof. Dirjen sampaikan. Jadi, komunisme hari ini juga harus dilihat sebagai kultur, watak, karakter berpolitik untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara itu ciri khasnya. Hal itu dapat dilihat dari cara-cara seperti tendang mengadu domba antara rakyat atau antara rakyat pemerintah, berbohong pada rakyat terus-menerus, dan menyebarkan fitnah dengan menggunakan buzzer atau memusuhi masyarakat Islam. Dalam hal ini, kekuatan yang menjadi musuh PKI dan akan terus diperangi sepanjang usia Republik ini adalah kekuatan TNI Islam yang dipandang sebagai penjaga setia Republik dan Pancasila. Maka TNI Islam yang akan menyelamatkan negeri ini manakala komunisme telah bangkit kembali atau negara asing ingin menguasai Indonesia. Sejarah mengatakan seperti itu. HMI dan kami harus selalu teguh, konsisten. Sangat besar harapan saya agar HMI dan kami tetap konsisten dan memegang teguh tujuan organisasi, yaitu membina insan akademisi, pencipta, pengabdi, serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya dengan sepenuh hati mengapresiasi konsistensi HMI dan kami, dan bersama-sama kita berjuang mewujudkan tujuan mulia tersebut. Antara lain, acara ini pun wujud dari apa yang dilakukan dan konsisten terhadap permasalahan bangsa dan negara. Dalam kaitan itu, persoalan terberat yang dihadapi bangsa kita hari ini adalah masalah ideologi. Di era big data semacam ini, dalam konteks ideologi dan kebangsaan, tidak ada lagi dalam platform digital yang dapat menguasai membentengi diri generasi muda. Semuanya berjalan secara bebas. Berbagai paham dan aliran pemikiran dapat mengalir deras tanpa dapat dibendung oleh siapapun. Akibatnya kemunculan komunisme gaya baru bagi sebagian orang, khususnya bagi generasi muda, mungkin termasuk kalangan HMI muda, generasi pasca reformasi yang kini berusia di bawah 40 tahun, mereka menganggap sebagai suatu kewajaran. Padahal sangat jelas bahwa upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila telah dilakukan secara sistematis, meski seolah-olah konstitusional, dengan langkah-langkah yang terencana dan telah dijalankan dengan sangat rapi. Fakta lainnya, bahwa upaya untuk menyamarkan sejarah dan menghapus pendidikan agama dengan mengotori jam pelajaran telah juga dilakukan. Yang sangat ironis adalah bahwa penulisan kamus sejarah Indonesia banyak tidak memasukkan tokoh-tokoh perjuangan Islam, meskipun saat ini mungkin belum berhasil. Tapi upaya iya dan terjadi. Dalam hal ini, lahirnya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila bukanlah suatu peristiwa biasa. Saya ulangi, bukanlah suatu peristiwa biasa. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah pemerintah berhasil pemilu 2014, dilantik, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja muncul kepres hari lahir Pancasila. Padahal pemerintah telah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai hari konstitusi sebagai tanda lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satu. Demikian halnya munculnya RUU HIP yang kemudian hendak dirubah menjadi RUU BPIP. Sangat kontroversial dan mengarah terbentuk dan menjadi seolah-olah Central Committee sebagai perpanjangan tangan dari partai tertentu.
Dengan demikian akan lebih luasa melakukan dan memberi penaksiran terhadap Pancasila secara sepihak, termasuk dalam hal untuk kepentingan menghabisi lawan politik. Oleh sebab itu, sepantasnya rakyat mempertanyakan sikap aneh pemerintah dan mendesak kepada penegak hukum segera mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk menentukan negara kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Sitis, rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Kita lihat sedikit videonya. Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostrad. Di depan Makostrad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Pak Harto sudah memberikan petunjuk kepada Pak Sarwoedi sebagai Komandan Resimen Parakowanlu. Dan pada saat itu Pak Sarwoedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan DPRI dan RRI, sehingga Pak Sarwoedi bisa ke lubang buaya untuk mencari tempat dikuburnya jenazah pahlawan revolusi. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 PKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Resimen Parakomando dengan Sarwoedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak ada bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme. Jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi untuk hanya sekedar mengejar jabatan dan akan bermuara pada ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya masih ada jiwa patriotisme dan kesatria di relung hati para prajurit TNI dimanapun mereka bertugas. Bersihkan ini semuanya agar peristiwa kelam yang lalu tidak terjadi
lagi. Mengapa saya katakan ingkar sumpah? Karena setiap prajurit itu selalu dalam hal ini juga berlaku sumpah ini kepada Bayangkara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang dilantik sebelum tahun 2002. Pangkat apapun itu, pertanyaannya, lantas apakah kita khususnya presiden masih saja berpangku tangan? Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah praktis dan satu padu menyelamatkan Indonesia. Beberapa langkah praktis dan strategis yang harus segera dilakukan disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan ideologi yang terus dirongrong dan sudah dalam kondisi lampu merah yang disampaikan tadi. Menyelamatkan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Menyelamatkan demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menyelamatkan penegakan hukum dan keadilan. Langkah-langkah inilah kelima agenda di atas sepenuhnya ditujukan agar bangsa Indonesia terus berada di jalur jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, konstitusional, pro rakyat, tertib, beradab, adil, dan makmur, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang pemilik negeri ini. Saya ulangi, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang sebagai pemilik negeri ini. Save our photo. Ingat, kita harus selalu tidak boleh abai, selalu waspada, dan bangkit atau punah. Saya ulangi, kita bangkit atau kita punah. Terima kasih.